Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ewandari. Di sini saya akan menjelaskan subjek dan kata kerja. Subjek adalah pelaku utama dalam kalimat yang melakukan tindakan atau mengalami. Subjek juga dapat diartikan terletak di awal kalimat. Subjek itu berupa benda, yaitu dapat disentuh, contohnya bola, basket, dan abstrak. Abstrak tidak dapat disentuh, misalnya nama. Jenis-jenis subjek. Yang pertama yaitu kata benda atau noun. Menamai suatu benda baik abstrak maupun konkret. Contohnya, I'm reading a book. Book merupakan kata benda. Kata ganti atau pronoun. Kata yang digunakan untuk menggantikan benda. Giron akhiran ing. Contohnya, swimming, reading. Biasanya ia diletakkan di akhir kalimat. The infinitive. Penambahan to di depan kata dasar. Frasa atau phrase. Memiliki makna namun tidak membentuk kalimat lengkap. Tidak memiliki subjek dan predikat. Biasa digunakan untuk memberikan informasi. Contohnya, in the park. Dia menunjukkan suatu lokasi. Yang keenam, klausa kata benda atau non-clause yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Dapat berupa subjek, objek, dan pelengkap. Contohnya, I don't know who gave me this flower. Dia menunjukkan sebagai objek. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jenis-jenis kata kerja yaitu to be, kata kerja yang dapat mencakup dalam bentuk present, past, future, and perfect. Di sini to be itu ada am, are, is, was, were, be, dan been. Contohnya, she is happy. Modals digunakan untuk memberikan tambahan makna atau konteks pada kata kerja utama. Modal seperti can, could, with, would, should, might, must, and ought to. Untuk menanyakan berbagai hal, misalnya kemampuan itu menggunakan can, could, be able to. Contoh, I can swim. Izin yaitu can, may. Contoh, may I come in. Kemungkinan yaitu menggunakan might, could. Contoh, it might rain tomorrow. Kewajiban menggunakan must, have to, ought to, should. Contoh, you must finish your homework. Saran menggunakan should, ought to. Contohnya, you should eat your vegetables. Keinginan atau kehendak itu menggunakan will, would, shall. Contohnya, I will go to the store. Kata kerja aktif atau active verb menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat seperti write, sit, sing, play, eat, drive. Selanjutnya yaitu has, have, had. Has digunakan he, she, it. Contohnya, he has new car. Have digunakan we, they, you, dan I. Contohnya, we have two cars. Had digunakan past tense. Itu I, you, the, she, we, they, it. Dan past perfect tense.
menunjukkan suatu tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lalu. Contohnya, I had a dog, itu past tense. Dan and she had a beautiful dress, past perfect tense. Selanjutnya yaitu do, don'ts, did. Do digunakan I, you, we, they. Contohnya I do my homework. Don'ts digunakan he, she, it. Contohnya she don'ts her homework. Did digunakan yaitu I, you, he, she, we, they, it. Dan untuk menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu. Contohnya I did my homework. Subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau topik utama dalam kalimat. Biasanya muncul di awal kalimat, namun tidak selalu. Sedangkan predikat adalah yang menjelaskan apa yang dilakukan subjek dan bagaimana keadaan subjek, berupa kata kerja, kata sifat. Subjek selalu di depan predikat, dan jika tidak ada to be, bukan predikat. Contoh, she loves the apples. She merupakan subjek dan lovers the apple merupakan predikat. To be plus noun atau kata kerja biasanya digunakan untuk menunjukkan identitas, keberadaan, dan keadaan sesuatu. Contohnya, he is a doctor. To be plus kata sifat menggambarkan kualitas atau keadaan dari seseorang atau sesuatu. Contoh, Ronnie is handsome. To be plus aktif menunjukkan suatu tindakan sedang berlangsung atau terjadi di sekitar waktu sekarang. To be yang digunakan I'm, is, are, was, were, dan bentuk ing. Akhiran ing. Dari kata kerja utama. Contoh, the girl is smiling at me now. To be plus pasif menunjukkan tindakan dilakukan pada subjek, bukan objek yang melakukan tindakan. Contohnya, the cake was eaten by Jono. To be plus kata depan. Contohnya, the books are on the table. Modals plus FO tidak ditambahkan imbuhan, tidak, will, tidak boleh, to. Kedua, has, have, had plus pasif. Rumus untuk membentuk present perfect tense atau tindakan yang baru saja selesai, atau past perfect tense, tindakan yang terjadi di masa lalu sebelum terjadi tindakan lainnya. Contoh, present perfect tense, rumusnya subject plus have atau has plus pasif. I has lived in Pontianak for 5 years. Contoh dari past perfect tense. Rumusnya subject plus has plus pasif. He has finished his work before she came. Kata kerja, selanjutnya kata kerja tindakan yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Contoh, she runs every morning. Apositif, kata benda noun yang menjelaskan noun yang sebelumnya, bukan sebagai subjek. Contohnya, Prabowo Subianto, the president of RI, is handsome. Prabowo Subianto merupakan subjek, the president of RI merupakan apositif, is merupakan to be. Kadang-kadang dia tuh berbentuk koma, explanation, dan tanda kurung. Contohnya,
Locale sell is many kinds of beverages, such juice, milk, chocolate, coffee. Kata depan atau prepositions selalu diikuti noun, tidak bisa berdiri sendiri. Kata depan plus noun. Noun itu bukan subjek ya teman-teman. Seperti in, on, during, since, be, of, under, near, with, whilst, according, into, for, from, after, before, over, between, behind, beside, at, as, down, next, up. Contoh, the name of the baby in the crib is Jack. The name itu merupakan subjek, of the baby merupakan kata depan of, in the crib kata depan itu in, is adalah predikat to be. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Thank you and welcome.